Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nurhanifah dengan NIM 240305024. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Nah, berikut adalah beberapa topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian capaian pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran beserta komponennya dan perumusan di berbagai jenjang pendidikan. Yang ketiga, definisi dan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, langkah-langkah penyusunan alur tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah contoh dari alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi apa sih arti dari capaian pembelajaran itu? Capaian pembelajaran itu semacam tujuan, tetapi yang masih bersifat umum, yang harus dicapai oleh siswa nantinya ketika selesai dalam fase pembelajaran, dalam satu fase pembelajaran. Nah, kan seperti yang kita ketahui, fase pembelajaran kan dimulai dari fase fondasi sampai ke fase F. Nah, jadi capaian pembelajaran ini dibuat untuk menyelesaikan satu fase. Nah, kalau misalnya ingin membuat capaian pembelajaran, itu harus mencakup sekelompok kompetensi dan cakupan materi, yang mana disusun secara berkelompok dan dibentuk dalam narasi. Baik, selanjutnya ada dari definisi tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran itu adalah deskripsi pencapaian tugas aspek kompetensi, 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Jadi, setelah kita merancang capaian pembelajaran, kan tadi capaian pembelajaran itu masih bersifat abstrak atau umum. Nah, tetapi kalau misalnya tujuan pembelajaran, ini dia sifat konkretnya atau nyatanya setelah kita merumuskan capaian pembelajaran tadi. Jadi, tujuan pembelajaran ini dibuat berdasarkan capaian pembelajaran. Selanjutnya itu adalah komponen utama. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menentukan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi. Nah, kita harus memikirkan kemampuan apa yang harus dimiliki siswa nantinya dan yang dapat mereka tunjukkan setelah mencapai capaian pembelajarannya. Yang kedua adalah lingkup materi. Nah, lingkup materi ini berkaitan dengan kita sebagai pendidik nantinya, materi apa yang berkaitan atau yang cocok dengan karakteristik siswa dan juga keadaan lingkungan sekitarnya, sehingga mereka mempunyai hal-hal yang dapat mereka pahami dari suatu pembelajaran. Jadi mereka tuh nggak cuma sekedar ya udah membaca gitu, tetapi mereka punya pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran yang ada benar-benar di sekitar mereka yang bersifat nyata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa catatan penting atau khusus ketika kita ingin merumuskan tujuan pembelajaran di jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Yang pertama, pada capaian pembelajaran PAUD. Nah, ketika kita mau menentukan capaian pembelajaran untuk anak yang menempuh pendidikan PAUD, itu kita harus berdasarkan laju perkembangannya, daripada kita memikirkan materi apa yang harus kita terapkan nantinya. Tetapi bukan berarti kita mengacuhkan materinya, tetapi kita lebih mengutamakan laju perkembangan anak. Yang kedua adalah pada pendidikan khusus. Nah, kalau pendidikan khusus ini seperti yang kita ketahui, itu adalah pendidikan luar biasa. Jadi, tujuan pembelajarannya itu bukan hanya fokus pada kompetensi dan materi, tapi juga menyesuaikan bagaimana kebutuhan mereka, terus bagaimana karakteristik masing-masing siswa, dan juga ketika kita memberikan tujuan pembelajaran atau merancangnya,
itu boleh aja tidak hanya selesai di dalam satu fase, karena ini kan merupakan pendidikan khusus. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi tapi tidak sesuai dengan yang kita tentukan, yang kita rumuskan. Nah, yang ketiga itu pada pendidikan kesetaraan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan kesetaraan ini dikhususkan atau diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak sempat untuk menempuh pendidikan secara formal. Jadi ini bisa dibilang pendidikan non formal. Mungkin disebabkan karena faktor ekonomi dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman semua jangan sedih ketika tidak bisa menempuh pendidikan secara formal karena ada pendidikan secara non formal. Nah, untuk paket A itu diperuntukkan bagi yang tidak bisa menempuh SD, kalau paket B SMP dan paket C SMA. Nah, bagaimana cara kita merumuskan tujuannya? Kita harus memperhatikan karakteristik siswa, kebutuhan belajar, dan kondisi lingkungannya. Yang terakhir adalah pada satuan pendidikan. Nah, ketika kita membuat dan merumuskan tujuan pembelajaran untuk siswa yang menempuh pendidikan di pendidikan SMK, kita bisa bekerja sama dengan mitra kerja. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, sekolah menengah kejuruan itu banyak anak yang berpikir bahwa mereka bisa langsung kerja setelah mereka menyelesaikan pendidikannya. Oleh karena itu, guru bisa bekerja sama dengan mitra dunia kerja supaya anak ini nantinya punya keterampilan yang berguna di pasaran kerja. Nah, berikut adalah beberapa alternatif kita sebagai pendidik nantinya untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi, ketika kita memilih cara ini, kita dapat melakukannya dengan menganalisis terlebih dahulu capaian pembelajaran dan memahaminya. Lalu kita merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Jadi kita analisis apa sih ilmu pengetahuan, apa kemampuan, apa pokok-pokok pembelajaran pada capaian pembelajaran sebelum kita merumuskan tujuan pembelajaran. Alternatif yang ketiga, kita merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, kita di dalam capaian pembelajaran itu kan ada elemen-elemennya lagi, ada dipisah-pisah lagi. Nah, kita bisa nih buat tujuan pembelajaran lebih spesifik, jadi berdasarkan elemen tadi. Bisa juga cuma berdasarkan capaian pembelajaran aja. Nah, contohnya pada mata pelajaran bahasa Inggris, elemen capaian pembelajaran itu kan ada 6. Berbicara, menyimak, membaca, memirsa, menulis, dan mempresentasikan. Nah, sekarang kita lanjut membahas alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran yang telah selesai kita rumuskan atau kita rancang. Nah, setelah itu kita buat secara struktur dan sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan nantinya. Jadi misalnya kita udah ngerancang beberapa tujuan pembelajaran. Nah, kita urutkan mana sih yang harus terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana cara pendidik memperoleh alur tujuan pembelajaran? Yang pertama, bisa merancang berdasarkan capaian pembelajaran secara mandiri. Nah, ini kan tadi kita ada beberapa cara kan untuk merancangnya, bisa kita analisis, bisa kita berdasarkan komponen tadi dan sebagainya. Kita bisa nih kalau misalnya mau merancang alur tujuan pembelajaran itu secara sendiri. Nah, yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan.
Jadi kita bisa cari beberapa referensi mungkin dari internet atau dari yang udah ada gitu. Baru kita modifikasi, kita kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Karena di setiap wilayah itu kan berbeda-beda. Jangankan itu, di setiap sekolah aja karakteristik siswa berbeda, di setiap daerah juga pasti kepentingan dan kebutuhannya itu berbeda. Yang ketiga, menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Nah, untuk cara ini dapat kita lihat di website Kemdikbud.go.id karena atau Kemdikbudristek itu kan ada juga beberapa cara, ketentuan, peraturan dan sebagainya. Kita bisa akses di sana sesuai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditentukan oleh mereka gitu. Berikut adalah beberapa prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran bersifat umum. Jadi ketika merancang tujuan pembelajaran itu bukan berdasarkan harian tetapi yang umum. Nah, yang kedua, alur tujuan pembelajaran harus tuntas dalam satu fase. Maksudnya adalah ketika kita merancang atau membuat alur tujuan pembelajaran itu harus selesai dalam satu fase aja. Misalnya di fase A, berarti tidak boleh ke fase B, ke fase C, dan sebagainya. Harus untuk satu fase. Yang ketiga, pengembangan alur tujuan pembelajaran perlu kolaborasi guru lintas kelas dalam satu fase. Nah, ini maksudnya ketika ingin merancang alur tujuan pembelajaran itu harus ada kerjasama antara lintas kelas. Misalnya kan di dalam satu fase, fase A ini kan ada kelas 1 sama 2 SD. Jadi guru kelas 1 dan guru kelas 2 SD itu bekerja sama untuk merancang alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, alur tujuan pembelajaran disusun oleh pakar mata pelajaran. Nah, jadi ketika ingin merancang alur tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, guru matematika merancang alur tujuan pembelajaran matematika. Berarti dapat kita simpulkan bahwa alur tujuan pembelajaran ini hanya bisa disusun oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Bukan sembarang orang, karena nanti ketika dirancang oleh orang yang bukan ahlinya akan berpengaruh terhadap penerapannya nantinya. Nah, yang selanjutnya adalah penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase kecuali pendidikan khusus. Nah, maksudnya ketika menyusun alur tujuan pembelajaran itu tidak perlu ada fase A, fase B, fase C, dan sebagainya. Kecuali emang di pendidikan khusus ya, pendidikan yang luar biasa bagi murid-muridnya. Nah, di yang alur tujuan pembelajaran ini dibuatnya itu sesuai dengan fasenya masing-masing. Jadi kalau fase A khusus buat fase A, fase B khusus untuk fase B. Nah, yang selanjutnya adalah metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis dan sistematis. Nah, inilah yang tadi ada arti dari seperti yang kita ketahui, arti dari alur tujuan pembelajaran, yaitu terstruktur dan sistematis supaya mempermudah guru untuk menerapkannya di dalam kelas. Nah, dimulai dari yang lebih sederhana sampai tingkat yang lebih sulit. Begitulah cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, tampilan tujuan pembelajaran dimulai dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi gimana sih konsep dari alur tujuan pembelajaran ini? Konsepnya gini. Yang pertama, capaian pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu, tadi kan udah ada nih konsepnya secara umum. Tapi kalau kita mau buat yang lebih detail, jadi tujuan pembelajarannya itu per elemen yang ada di capaian pembelajarannya, itu kita bisa buat setelahnya. Jadi kita buat dulu nih yang masih umum. Nah, selanjutnya adalah alur tujuan pembelajaran dapat diberi nomor. Nah, ketika kita melihat contoh dari yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu kan ada nomor atau huruf. Nah, ini juga bisa kita pakai nih nanti ketika merancang alur tujuan pembelajaran. Kita kasih nomor, misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5,
supaya mempermudah memulainya nanti. Harus dimulai dari alur tujuan pembelajaran yang mana dan selesai sampai di mana. Nah, selanjutnya alur tujuan pembelajaran fokus pada satu sisi saja, satu fase saja. Jadi dia itu nggak bercabang. Jadi cukup buat alur tujuan pembelajaran untuk satu fase. Nanti kalau udah ganti fase, itu buat lagi yang baru. Nah, jadi memang ketika kita merancang alur tujuan pembelajaran itu harus diputuskan mana alur tujuan pembelajaran mana yang ingin kita pakai. Boleh kita buat secara bervariasi, tapi memang harus kita tentukan mana yang akan kita pakai. Nah, yang terakhir nih, fokus alur tujuan pembelajaran pada capaian pembelajarannya itu. Jangan fokus pada profil pendidikan Pancasila itu, tapi fokus dulu ke capaian pembelajaran. Dan di alur tujuan pembelajaran itu nggak perlu ada strategi atau pendekatan pembelajaran apa yang kita gunakan. Nah, ini adalah bagaimana langkah-langkah penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran. Jadi, kita harus terlebih dahulu menganalisis dan memahami capaian pembelajaran sebelum menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita sudah memahami dan menganalisis dari capaian pembelajaran, kita bisa lanjut ke menentukan kepembuatan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengurutkan tujuan pembelajaran. Nah, inilah yang kita sebut alur tujuan pembelajaran. Kita udah punya nih beberapa tujuan pembelajaran. Nah, kita tinggal urutkan dari yang lebih sederhana ke yang lebih rumit. Selanjutnya, menentukan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kita harus tentukan kompetensi apa yang ingin dicapai, yang akan dicapai siswa nantinya ketika selesai dalam satu fase. Yang kelima, memilih materi dan kegiatan pembelajaran yang tepat. Nah, kita juga harus memikirkan materi-materi apa yang cocok dan juga tepat kegiatannya itu supaya mendukung materi yang kita pilih nantinya. Bisa aja kegiatan diskusi, project, atau mungkin presentasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya merancang asesmen pembelajaran. Nah, setelah kita udah mengetahui nih materi pembelajaran apa, kegiatan pembelajaran apa, dan siswa juga udah mempelajari materi yang kita rancang, otomatis kita juga harus memikirkan bagaimana cara untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan mereka. Nah, ini kan kita bisa buat latihan soal. Jadi, setiap habis materi, misalnya materi mengenai deskripsi hewan. Nah, asesmen pembelajarannya apa? Penilaiannya apa? Bisa aja kuis seputar hewan, cara kita suruh mereka untuk mendeskripsikan hewan di depan kelas, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan dengan alokasi waktu dan konteks siswa. Nah, ini kita harus punya target waktu. Mungkin kita targetkan dalam satu hari itu siswa udah dapat beberapa materi dan juga udah di minggu depannya nanti siswa udah bisa mempraktekannya. Nah, konteks siswa ini maksudnya kita harus memperhatikan bagaimana karakteristik siswa karena setiap siswa itu memiliki ciri, kemampuan, keterampilan, dan sebagainya yang berbeda-beda dengan siswa yang lainnya. Nah, berikut adalah contoh alur tujuan pembelajaran pada fase A, mata pelajaran bahasa Inggris yang saya temukan di Kemdikbud.go.id di websitenya. Nah, di sini capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, dan juga ada alur tujuan pembelajaran. Nah, di fase A ini seperti yang kita ketahui ada menyimak, berbicara untuk elemen capaian pembelajarannya. Terus kalau di tujuan pembelajaran ada memahami kata, instruksi. Jadi mereka ini udah bisa menanggapi informasi, terus berinteraksi secara sederhana. Nah, alur tujuan pembelajaran itu dimulai dari
memahami dulu nih bagaimana sih cara memahami dulu materinya. Yang kedua, memahami ide pokok informasi. Dan yang terakhir barulah menanggapi informasi secara sederhana. Nah, yang selanjutnya ada elemen membaca, memirsa. Nah, di tujuan pembelajarannya itu mereka udah bisa mengetahui maknanya dari sebuah topik pembelajaran atau memproduksi kalimat, kata, frasa secara sederhana. Nah, kalau alur tujuan pembelajarannya yang keempat itu mengetahui dulu maknanya, baru mereka bisa memproduksi dan memahami teks visual sederhana, dan yang terakhir barulah menanggapi teks visual secara sederhana. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.